Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Sore, Bapak. Sore. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, baik. Luar biasa. Ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa pada sore hari ini kita akan kembali berjumpa secara virtual dalam aktivitas Ruang Kolaborasi Modul 1.1 masih seputar tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro. Dan Bapak Ibu, pada ruang kolaborasi ini kita akan melaksanakan 2 sesi. Sesi pertama hari ini dan sesi keduanya besok, Bapak Ibu. Pada sesi 1 ini kita kenal dengan forum diskusi dan durasi waktunya kurang lebih 135 menit atau 3 jam pelajaran. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik. Sebelum saya lanjutkan, apakah semua yang Bapak Ibu siapkan di sekitarnya sudah oke? Mulai dari alat tulis mungkin, cemilan, sinyal, dan lain sebagainya. Apakah sudah oke, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, ini juga sudah siap nih kopi untuk menemani Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya untuk presentasi pada sore hari ini Bapak Ibu. Kita masuk di ruang kolaborasi modul 1.1 dan kali ini saya juga akan memperkenalkan modul ini masih dalam paket modul 1 berkaitan dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, durasi belajar kita 3 jam pelajaran bersama saya, fasilitator pemandu Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, di dalam modul ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, kompetensi lulusan yang ingin dituju dari modul ini ada 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Dan yang kedua, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Sedangkan capaian umum untuk modul ini Bapak Ibu ada 2 juga, yaitu Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan melaksanakan refleksi kritis atau atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sedangkan untuk capaian khusus dari modul ini ada 3 Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, Bapak Ibu memiliki keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu memiliki sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini adalah capaian yang ingin dituju dari apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kemarin, bahkan sudah bertemu di Lokakarya. Dan semoga semua hal itu bisa mendukung Bapak Ibu kelak ketika menjadi seorang pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan jelaskan tentang agenda kita pada sore hari ini. Kita memiliki 5 agenda Bapak Ibu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, akan mereview pembelajaran modul. Yang ketiga, aktivitas
sesi, yaitu di mana Bapak Ibu akan melaksanakan diskusi secara berkelompok, dan yang keempat refleksi aktivitas pembelajaran, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya berikan kesempatan kepada Pak Zul untuk memimpin doa belajar kita pada sore hari ini. Silakan Pak Zul. Baik, Bapak Fasilitator yang kami hormati, Bapak Ibu CGP hebat yang sama-sama juga saya hormati. Mari kita ambil sikap, kita doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk berdoa menurut keyakinan saya sebagai umat Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan untuk kami bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, sehingga kami bisa memahami ilmu yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Dan bimbinglah kami pada sore hari ini sehingga kami bisa mencerna apa yang kami pelajari di sore hari ini. Rabbana hablana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Zul sudah berkenan memimpin doa kita pada sore hari ini. Semoga hal baik selalu menyertai perjalanan kita selama 135 menit ke depan. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi aktivitas kita. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, ada hal yang harus kita sepakati bersama, dan ini adalah kesepakatan yang saya tawarkan. Dan dari sekian banyak kesepakatan ini, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya di dalam ruang ini, meskipun dengan kesibukan, aktivitas, atau mungkin kesehatan yang kurang baik. Saya berharap Bapak Ibu masih memiliki konsentrasi yang baik, masih bisa mengosongkan sedikit pikirannya untuk menerima berbagai informasi positif yang akan kita laksanakan pada sore hari. Ditambah lagi dengan segala yang lain, input alat tulis dan lain sebagainya, mari disiapkan dengan baik Bapak Ibu. Apakah ada hal yang ingin ditambahkan dari kesepakatan ini Bapak Ibu? Cukup. Pas. Baik Bapak Ibu, semoga kita sama-sama bisa komitmen ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita hadir di dalam ruang virtual ini yaitu Bapak Ibu sebagai peserta atau calon guru penggerak mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal Bapak Ibu masing-masing yang relevan untuk menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan kita nanti Bapak Ibu akan berdiskusi berkaitan dengan kearifan lokal setempat, di mana setiap kearifan lokal itu ada nilai-nilai luhur apa yang bisa kita integrasikan dalam pembelajaran kita, dalam kelas kita, dalam penguatan karakter siswa kita. Itu nanti kita berdiskusi, Bapak Ibu silahkan identifikasi sebanyak mungkin budaya-budaya lokal apa yang memiliki nilai-nilai luhur yang relevan untuk penguatan karakter siswa. Ini tujuan kita, dan nanti hasilnya adalah berupa persiapan presentasi yang akan disampaikan di besok hari Bapak Ibu di sesi presentasinya.
Nah, Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita, saya terlebih dahulu akan menampilkan satu pertanyaan pemantik yang ada di dalam dalam kolom merah ini, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menjawab, berpartisipasi menjawabnya melalui Mentimeter yang sudah saya siapkan. Saya akan share Mentimeternya di kolom chat ya Bapak Ibu. Silahkan buka kolom chatnya. Bagi yang bisa melalui link ini silahkan ditulis, tapi bagi yang mau jawab langsung berkaitan dengan pertanyaan saya dari refleksi hari ini, kita tampilkan. Bagi yang bisa jawab langsung silahkan, tapi bagi yang merasa langsung ingin berpartisipasi, tidak perlu menjawab link lagi, boleh. Ini saya siapkan linknya, dan pertanyaannya adalah, apa hasil yang Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep? Kira-kira kemarin di sesi pertama eksplorasi konsep ditambah lagi dengan lokakarya, kira-kira apa hasil yang Bapak Ibu peroleh? Silahkan, selamat sore juga Ibu Hendy. Yang bisa menjawab langsung di Mentimeter boleh, Bapak Ibu bisa pilih, itu ada kolom untuk menjawab, tinggal ketik di situ. Tapi kalau yang mau langsung memberikan responnya, silahkan raise hand. Kita punya waktu kurang lebih 3 menit Bapak Ibu untuk sesi ini, silahkan. Silakan Pak Martinus. Selamat sore bagi rekan-rekan guru semua dan sahabat guru penggerak. Dari pertanyaan apa yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada alur konsep eksplorasi konsep. Yang saya pelajari selama beberapa hari sebenarnya dari modul 1. Di sini ada beberapa yang memang belum saya lakukan. Artinya dalam konsep Ki Hajar Dewantara, saya bisa merefleksikan diri beberapa hal yang belum saya terapkan di sekolah. Artinya dalam hal ini, dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan yang berpihak pada siswa. Ini yang sedikit penyampaian dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Martinus. Silahkan tepuk tangan dulu dong untuk Pak Martinus. Ada yang sudah berhasil melalui Mentimeter Bapak Ibu? Melalui linknya. Kalau ada yang belum berhasil, silahkan lain yang ingin berpartisipasi secara langsung, seperti Pak Martinus, silahkan. Masih ada 2 menit lagi. Oke, silahkan Pak Arianto. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Hen dan teman-teman. Saya akan memberikan jawaban saya berkaitan dengan pertanyaan ini. Jadi dari beberapa hari ini dalam mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak sampai dengan lokakarya kemarin, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama, yaitu apa itu guru sebenarnya. Jadi di sini dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan guru sendiri yang berhamba pada siswa, itu saya mendapatkan banyak hal bahwa guru benar-benar harus berpusat pada murid ketika
melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembelajar dalam hal ini, bahwa harus benar mempersiapkan diri, entah itu waktu, ilmu, dan benar-benar memberikan skill yang terbaik untuk siswa. Yang berikut berkaitan dengan materi juga dari Ki Hajar Dewantara, bahwa di dalam menjadi pembelajar ada begitu banyak hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan, seperti dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, bahwa di dalam sini menyiapkan dokumen, jurnal dan catatan untuk jadi dari kegiatan Lokakarya kemarin, dari situ merefleksi diri bahwa ada begitu banyak hal yang saya tidak lakukan dan sangat kurang di dalamnya. Dari kegiatan ini saya memahami bahwa saya kurangnya di mana dan bisanya di mana. Saya sudah lumayan memahami diri saya sebagai pembelajar. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih ada yang ingin satu lagi orang? Silahkan Ibu Margareta ya. Silahkan Ibu. Baik, terkait apa yang saya pahami setelah beberapa hari ini lewat ruang kolaborasi maupun kemarin secara melalui Lokakarya. Pertanyaan, setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep itu, saya lebih memahami lebih dalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama dengan yang berkaitan dengan bagaimana kita memahami peran kita sebagai guru yang melayani kebutuhan siswa yang akan berkembang dengan potensi-potensi yang dimiliki siswa tersebut. Mungkin seperti itu apa yang saya pahami. Terima kasih Pak Hen. Baik, terima kasih. Oke, yang terakhir ya Ibu Katrina. Silahkan. Ya. Selamat sore semuanya. Ya, baik. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak. Mungkin saya setelah mulai dari awal pertama sampai pada Lokakarya kemarin bersyukur ya, sangat bersyukur berada di calon guru penggerak itu luar biasa sekali, karena ketika saya contohnya bertemu dengan, meskipun masih virtual, bertemu dengan Pak Hendi yang boleh dibilang humble ya, rendah hati. Kemudian kemarin juga di Lokakarya itu saya lihat Bapak Ibu yang dari pengajar praktik, kemudian dari NTT, semuanya itu ya, itu luar biasa sekali. Jadi ada sesuatu yang saya dapatkan dari sini, bahwa sehebat dan sebisa apapun kita, yang paling penting itu adalah kerendahan hati. Karena saya lihat kemarin luar biasa sekali di Lokakarya itu, banyak hal yang kami pelajari dan banyak juga teman-teman yang luar biasa di Lokakarya kemarin. Kemudian mungkin untuk saya secara pribadi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara belum sepenuhnya, karena mungkin masih pembelajarannya masih sistem ceramah konvensional, jadi masih sistem tidak pernah memikirkan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi saya itu ego gitu, tinggi egonya. Jadi kalau misalkan siswanya tidak mengerjakan tugas, ya paling dengan cara marah, bahkan mungkin saya pukul gitu. Padahal saya tidak pernah memikirkan kondisi siswa seperti apa, pendekatan apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ketika berada terutama di Lokakarya kemarin, saya lihat Bapak Ibu pengajar praktik datang mendekati kami lalu bertanya, saya merefleksikan diri, seharusnya seperti ini proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Jadi anak akan bisa ketika kita melakukan pendekatan secara pribadi gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa trilogi itu tentang memberi kita menjadi pribadi yang ada di depan untuk anak-anak, kemudian juga memberi semangat dan juga memberi dorongan, memang itu yang harus kita jadikan jargon untuk kita guru seperti itu. Mungkin itu saja Pak Hendi, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih.
semuanya yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf tadi di Mentimeternya tidak bisa diakses ya? Iya, tidak bisa. Tidak bisa diakses. Saya mau tanya Pak, ini di Mentimeter ini punya saya munculnya ketika kita mau mengetik kata itu hanya terbatas 25 kata. 25 kata saja. Ini ya, yang dijawab bagian yang mana nih? Ada tiga slide soalnya. Kanan. Ada yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Hanya 3 aja Pak. Iya, hanya ada 3 kotak, terus nanti per kotaknya untuk memasukkan kata begitu. Per kata hanya muat 25 karakter. Bukan kata, 25 karakter saja. Oh gitu. Iya. Jadi tadi mau ketik nggak sampai. Iya. Baik. Soalnya dia masih dummy juga, bukan yang unlimited kayaknya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya di sesi ini. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur sekali Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak hal ya, mulai dari kegiatan mandiri maupun dari kegiatan lokal karya kemarin. Semoga itu menjadi sebuah petanda yang baik untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua, dan semoga hal itu juga terus dilakukan dan ditingkatkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali untuk sesi selanjutnya. Nah di sini seperti yang kemarin ada peta konsep dari sebuah modul 1.1, dan saya rasa ini sudah familiar dengan Bapak Ibu, artinya bahwa di modul 1.1 ini bagaimana kita mengetahui banyak hal, mulai dari sejarah pendidikan kita, bagaimana asas pendidikan kita, dasar-dasar pendidikan kita, bagaimana menumbuhkan kodrat alam dan kodrat zamannya murid kita, sampai pada bagaimana kita memahami, ya Bapak Ibu, memahami bahwa anak didik kita itu dari segi umurnya saja di kelas itu sudah beragam, apalagi dari karakternya. Nah, hal itulah yang menuntut kita untuk, saya bilang kemarin, untuk kita sedikit menyisihkan ya, kata makna menghamba itu, bagaimana kita sedikit menyisihkan waktu kita, tenaga kita, terus cinta kita, kasih sayang kita untuk memahami mereka. Sehingga kalau itu dilakukan dengan baik, maka yang terjadi adalah akan tercipta insan-insan pendidikan yang lengkap ya jiwanya. Karena kan syarat pendidikan itu selain pengetahuan, dia juga harus mentalnya bagus ya kan Bapak Ibu. Terus diharapkan juga mereka menjadi sosok pribadi yang tumbuh dengan bahagia. Maka kalau kita lihat dari konsep ini, apabila poin-poinnya kita lakukan, maka yang terjadi adalah kita bisa disebut sebagai seorang guru yang hebat atau seorang penuntun yang luar biasa. Kita bisa menuntun anak yang datang meskipun dengan karakternya sudah ada, tapi kita poles mereka untuk menjadi lebih baik. Kan kalau Bapak Ibu lihat baca itu, setiap anak itu kan sudah lahir dengan identitasnya. Tugas kita adalah menebalkan, karena ada lahir dengan identitas kurang baik dan baik ya kan. Tugas kita adalah bagaimana kita menebalkan hal baik itu sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, apabila Bapak Ibu mampu menebalkan hal baik itu, maka kita termasuk orang-orang yang luar biasa dan ya bisa dikatakan penuntun yang hebat, penuntun yang sabar, penuntun yang bijaksana, penuntun yang penuh kasih sayang, penuh kecintaan. Dan saya yakin hal itu ada dalam diri kita semua, Bapak Ibu. Sepakat ya, Bapak Ibu? Iya, sepakat. Bapak Ibu. Sepakat. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, Bapak Ibu, pada sesi ini, seperti yang saya sudah bilang di awal, Bapak Ibu akan melakukan diskusi kelompok, ya Bapak Ibu, diskusi kelompok bersama rekan-rekan yang sudah saya acak namanya. Jadi, bisa saja meskipun Bapak Ibu tergabung dalam PP-nya Ibu Hendy, itu belum tentu akan sama kerjanya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan saya acak, benar-benar acak untuk melihat bagaimana Bapak Ibu membangun kolaborasi dengan tim yang lain. Dan kelompok ini bukan permanen, karena di modul kedua akan saya acak lagi, modul ketiga akan saya acak lagi. Nah Bapak Ibu, untuk sore hari ini Bapak Ibu akan saya bagi ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Ada yang 3 ya, karena 1 kan sudah mengundurkan diri.
Terus masing-masing kelompok akan melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, masing-masing kelompok mendiskusikan tentang apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Bapak Ibu yang sejalan dengan pemikiran KHD. Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat kontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan untuk menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Bapak Ibu sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Bapak Ibu yang dapat diterapkan. Jadi kan Bapak Ibu, saya akan lebih spesifik mengarahkan. Bapak Ibu akan berdiskusi dalam kelompok melihat kira-kira di daerah Bapak Ibu itu ada kearifan lokal apa. Misalkan nih, ada kearifan lokal pasola, misalkan nih Bapak Ibu. Nah, pasola itu mengandung nilai luhur apa? Apa makna dari pasola itu? Apakah ada makna gotong royong? Apakah ada makna keberanian? Apakah ada makna kedisiplinan, ketelitian? Nah, hal-hal itu, nilai-nilai itulah yang Bapak Ibu akan ambil dan akan Bapak Ibu terapkan di dalam sekolah. Bagaimana keberanian itu muncul dalam kelas Bapak Ibu? Bagaimana kemandirian itu muncul dalam kelas Ibu? Nah, kelas Bapak Ibu itu yang akan Bapak Ibu pikirkan di dalam diskusi ini. Ya, Bapak Ibu, jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa bercerita, oh di daerah saya ini ada budaya ini, budaya itu. Nah, Bapak Ibu coba pikirkan dan cari satu yang Bapak Ibu anggap paling oke dan disepakati, lalu Bapak Ibu ramu dia untuk mencari nilai-nilai luhur apa yang ada di dalam konteks sosial kultural itu. Lalu Bapak Ibu mulai desain untuk bagaimana itu bisa dilaksanakan dalam kelas Bapak Ibu. Dipahami Bapak Ibu? Iya. Ya, hari ini saya kasih waktu kurang lebih 1 menit atau 2 menit untuk kalau mau ada hal yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, monggo sebelum masuk ke room masing-masing. Silahkan kalau ada yang belum jelas atau tadi ada yang terlewatkan. Ibu Rosiana masih resen. Ada apa resen? Siapa? Ibu Rosi. Atau kepencet. Ya, Ibu, ada Pak Martinus, silakan Pak. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan dari diskusi ini, yang terakhir, poin yang terakhir itu pemikiran yang artinya dalam hal ini yang dapat dilakukan untuk kemandirian daripada hal-hal yang memacu siswa untuk mandiri. Itukah yang dilakukan di kelas? Tidak, siswa. Baik Pak Martinus. Tidak harus mandiri Pak Martinus ya. Kalau di dalam misalkan nanti Pak Martinus kelompoknya pilih pasola misalkan nih. Di dalam pasola itu ada nilai luhur apa? Nah, nilai luhur itu yang Bapak Ibu ambil dan Bapak Ibu bisa kira-kira kalau misalkan mandiri, bagaimana nilai mandiri itu Bapak Ibu bangun dalam kelas. Terima kasih. Bagaimana implementasi nilai mandiri itu dalam kelasnya Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ibu Inayatul, silahkan Ibu Inayat. Terima kasih Pak Hendy. Di sini yang ingin saya tanyakan, nanti setelah kita berdiskusi tentang 3 hal ini, itu nanti kita tuangkan dalam bentuk apa nih Pak? Dalam bentuk presentasi, dalam bentuk PowerPoint yang besok akan dipresentasikan. Ataukah cukup esai saja, ataukah bagaimana ini? Dalam bentuk presentasi, bukan esai sih, lebih baik ke dalam bentuk PowerPoint sehingga bisa ditampilkan untuk presentasi besok. Nanti presentasinya ini apakah kan nanti kita akan dibagi per kelompok nih Pak? Nanti apakah cukup satu kelompok satu, ataukah kita tetap buat individu meskipun satu kelompok itu kita satu kelompok satu saja, satu kelompok satu saja. Nanti dalam kelompok itu nanti perannya beda-beda. Ada yang sebagai moderator, ada sebagai
pematerinya, penyampaian materinya, ada sebagai bukan penyangga, kayak pemberi umpan balik dari teman-teman yang lain. Nanti besok kita masuk ke kelompok 2, ke sesi 2. Oh, oke. Oh, jadi saya mau mengklarifikasi lagi. Jadi kan nanti gini, kan tadi Bapak bilang nanti satu kelompok kita akan terbagi jadi 3-4 orang. Jadi nanti masing-masing dari anggota kelompok ini akan memiliki perannya masing-masing untuk secara bergantian memimpin diskusi besok. Seperti itu Pak ya. Jadi ada yang moderator, ada yang pemateri, ada yang nanti kayak penyangga ataukah nanti bagaimana? Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Ya, dan wajib menyiapkan per kelompok satu PowerPoint saja. Ya, satu PowerPoint saja. Jadi ini tugas kelompok, nanti di uploadnya juga. Kalau untuk bagian upload, nanti semua upload hasil tugas kelompoknya masing-masing. Oh, oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Ya, masih ada lagi Pak Ibu? Pak Juhal, silakan. Sekali ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendi. Saya masih melanjutkan dari pertanyaan dari Ibu Inayah tadi. Jadi kan dalam bentuk presentasi nanti nih. Nah, saya ingin tanya, artinya kedalaman materi yang akan kita kupas nanti itu sampai berapa slide begitu? Mungkin untuk kedalaman materi tidak teratur, tidak ada dibatasi. Bisa semaksimal mungkin, cuman waktunya kurang lebih 30 sampai 35 menit. Kemudian yang kedua, Pak Hendi, ini artinya gambaran untuk kita presentasi itu, apakah ada strukturnya begitu atau hanya 3 pertanyaan ini yang kita jawab begitu? Kalau untuk presentasinya pasti berkaitan, misalkan Bapak Ibu sudah pilih budaya apa, kearifan lokal apa, Bapak Ibu presentasikan mulai dari sejarahnya, mungkin mulai dari secara gambaran umumnya sampai mengerucut pada nilai luhur apa yang ada di dalam budaya itu, sehingga Bapak Ibu pilih gitu kan. Nah, itu seputar itu saja yang Bapak presentasikan nanti. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendi. Baik. Sudah jelas Bapak Ibu? Kalau sudah jelas. Saya akan acak ya, nanti saya akan tampilkan daftar kelompoknya. Oke Bapak Ibu, saya akan sudah tampil ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Saya akan acak. Silakan Bapak Ibu. Untuk kelompok 1 itu ada Ibu Maria, yang kedua ada Maria Angela, yang ketiga ada Ibu Rosiana. Kelompok 2 ada Ibu Ana, ada Pak Arianto, Pak Jul, dan Ibu Margareta. Kelompok 3 ada Pak Martinus, Ibu Inaya, Ibu Cornelia, dan Ibu Katrina. Bisa dipotong ininya. Sudah ya Bapak Ibu, sudah jelas kelompoknya? Sudah Pak. Oke. Nah, petunjuknya untuk kelompok 1 tidak perlu keluar dari room ini Bapak Ibu. Kelompok 1 tidak perlu keluar dari room ini. Kelompok 2 akan masuk di link board 1 yang sudah saya kirim di grup Bapak Ibu. Ada ya? Ada. Ya, klik yang link board 1, yang kelompok 2 akan masuk ke board 2 Bapak Ibu. Kelompok 3 maksudnya Pak, yang masuk board 2. Ya, maaf, kelompok 3. Kelompok 3 akan masuk ke board 2. Oke, siap Pak. Oke. Saya ulang sekali lagi, untuk kelompok 1 tetap di ruangan ini, kelompok 2 akan masuk di board 1, dan kelompok 3 akan masuk di board 2. Oke, baik.
kita perlu keluar dulu berarti Pak ya, dari sini lift dulu baru kita masuk di bor 1, 2. Iya, Bapak Ibu harus keluar dulu dari, pokoknya yang bertahan di ruangan ini hanya kelompok 1 saja. Oke. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Sampai ketemu setelah bergabung. Mohon pamit Pak. mohon pamit. Ya.